Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang sore hari. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan paradigma kita tentang apa yang benar dan berkenan. Hari ini kita akan membacanya di dalam surat Yakobus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Judul Sapa Senja pada sore hari ini saya beri tema adalah percaya diri itu dosa. Bagaimana percaya diri itu dosa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa Desember tahun yang lalu 2019 ketika masuk bulan Desember, kita ketika masuk 2020 tahun 2020 begitu banyak rencana-rencana yang akan kita lakukan, mau melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk di tahun 2020 pada bulan yang mana, semua rencana berubah total. Sekolah yang tadinya bertatap muka sekarang harus online dan lain sebagainya. Bahkan beribadah pun yang tadinya kita bisa beribadah tatap muka bersalaman dan lain sebagainya, semuanya sekarang harus online. Mengapa? Karena kita masuk ke dalam yang namanya era the new normal. Akibat pandemi yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 kemarin. Bahkan sampai hari ini. Semua seakan harus mengikuti kebiasaan yang baru. Dan Yakobus dalam ayat-ayat yang tadi kita baca menggambarkan para pedagang ini memiliki satu rencana untuk pergi ke kota Anu, pergi ke kota ini dan lain sebagainya, menetap dan lain sebagainya. Dan ada hal-hal yang ditentukan oleh para pedagang tersebut. Yang pertama, yaitu periode waktu tertentu. Yang ayat yang ke-13, hari ini, besok kami akan berangkat. Di sana kami akan tinggal setahun. Sudah punya periode waktu tertentu mereka akan tinggal. Dan apa yang mereka lakukan? Ada tempat yang dituju. Apa tujuan mereka? Untuk mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya adalah, apakah salah jika kita atau para pedagang tadi membuat atau memiliki satu rencana untuk kehidupan kita? Jawabannya adalah sama sekali tidak salah. Contoh, ketika kita berpacaran, berlawanan jenis berpacaran, ketika kita berpacaran, kita memiliki rencana untuk ke jenjang yang lebih lanjut, yaitu pernikahan. Ketika dalam pernikahan prosesnya adalah lamaran, seserahan dan lain sebagainya. Kita sudah menikah. Suami dan istri memiliki rencana untuk memiliki seorang anak, mau memiliki anak berapa gitu, 1, 2 atau 5 dan lain sebagainya, atau melanjutkan studi, berlibur bersama dengan keluarga. Seringkali kita mengabaikan dua hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, mengabaikan bahwa kita manusia ini serba terbatas. Yang kedua, mengabaikan bahwa kita sekarang ini berada di dalam dunia yang tidak memiliki kepastian. Di ayat yang 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Itu menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang terbatas, sangat terbatas. Terus dikatakan, apakah arti hidupmu? Ya, hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya, kehidupan ini memiliki batas, tidak memiliki kepastian hidup. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sepatutnya kita membuat rencana perlu untuk memperhatikan hal-hal yang demikian. Yang pertama, ayat yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya yang pertama,
kebergantungan kita kepada Tuhan itu harus yang terutama. Mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan karena apa? Karena kita adalah manusia yang terbatas, serba terbatas. Dalam kitab Injil yang lain dikatakan bahwa di luar aku, di luar Tuhan, di luar Yesus, kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan memiliki pengertian di luar aku, di luar Yesus, apa yang kamu bisa itu tidak ada artinya. Yang kedua, ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita sepatutnya tidak congkak atau tidak sombong. Karena apa? Karena kita ini serba terbatas. Manusia yang terbatas pengetahuan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ayat yang ke-17. Yang sebenarnya adalah rangkuman daripada apa yang kita baca. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, seorang di sini memiliki pengertian seorang yang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan seorang yang tahu tentang apa? Tentang tahu bergantung penuh kepada Tuhan, itu baik. Yang kedua, jangan sombong karena kita manusia yang terbatas. Mereka orang percaya, orang Kristen, kita tahu bahwa kita harus bergantung sama Tuhan, kita tidak boleh sombong, tetapi tidak melakukannya, maka percaya diri itu adalah dosa. Percaya diri yang salah, percaya diri yang bagus. Pesan kuat pada sore hari ini, ingat, hidup kita ini sementara. Yakobus katakan seperti uap, sebentar kelihatan lalu hilang. Jangan sombong, tetap rendah hati, dan terus bergantung penuh kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang Immanuel.